Saya berani melapor karena pertama, dia udah berani bentak anak saya. Anak ibu umur berapa? Waktu itu anak saya umur 9 tahun. 9 tahun, oke. Memisahkan saya dengan keluarga saya. Gimana caranya? Saya tidak boleh komunikasi dengan orang tua saya. Itu ada. Yang ketiga itu tindakan kekerasan itu disaksikan oleh anak saya. Saya khawatir nanti anak saya pun akan kena dampak dari tindakan kekerasannya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang sejak pacaran atau di awal sudah memperlihatkan kekerasan, yaitu tidak beritikat untuk membangun keluarga yang bahagia. Buat teman-teman di sana yang memang menjadi korban KDRT, pertimbangkan masak-masak, segera buat laporan, toh bisa dicabut lagi. Dan cara prosesnya tidak sulit. Komnas Perempuan pun akan bersedia untuk mendampingi, bukan pendampingan fisik, tapi akan bersedia untuk mendukung apabila prosesnya mandek. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kini banyak terjadi dan kembali menjadi pembicaraan di masyarakat. Berawal dari kasus selebriti Lesti Kejora, kemudian yang terbaru adalah KDRT yang dialami oleh artis Vena Melinda. Kini, satu persatu warga masyarakat pun berani melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga Oktober 2022 terdapat 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korbannya adalah perempuan. Namun, tidak hanya perempuan yang menjadi korban. Dari data tersebut tercatat sebanyak 2.948 korbannya adalah laki-laki. Itu artinya, korban KDRT ini tidaklah pandang bulu. Berdasarkan pengaduan dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban beragam. Ada yang mengalami penderitaan luka-luka fisik, trauma dan depresi, bahkan menjadi disabilitas hingga kehilangan nyawa. Hai, kita jumpa lagi di acara Biar Jelas bersama dengan saya Andi Simangunsong. Kita membahas isu-isu terkait hukum di tanah air dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya ataupun dengan orang-orang yang memang mengalami langsung mengenai permasalahan tersebut. Kali ini kita membahas tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Isu yang lagi hangat karena setidaknya ada berita 2 artis yang terkait KDRT. Satu selesai dengan perdamaian, satu lagi masih berlangsung sampai saat ini. Bersama dengan kita telah ada Ibu Ami, Ibu Siti Aminah, dari Komnas Perempuan. Bu Ami, selamat datang. Terima kasih. Ya, dan juga ada Ibu Putri, nama samaran, selaku korban dari KDRT. Bu Putri? Ya. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dari Ibu Putri dulu. Bu Putri, boleh cerita nggak? Ibu ngalaminnya apa terkait KDRT ini? Tindakan apa yang dialamin? Kapan? Gitu. Kejadian itu 3 bulan setelah masuk pernikahan, Pak. Kita menikah belum lama, 3 bulan. Cuma Pernikahan keberapa? kedua. Pernikahan kedua. Ya, setelah suami saya meninggal, saya menikah lagi tahun 2000. Oke. 2000-an lah. Di situ di bulan pertama pernikahan pun sudah ada KDRT, cuma kita masih memaafkan. Dan orang tua saya juga belum tahu, belum dengar ada tindak kekerasan. Masuk bulan kedua, itu ketahuan yang pertama dengan mama saya karena dia banting saya. Ketahuan? Ketahuan. Okay. Ketahuannya bukan melihat, tapi mendengar. Ada yang jatuh di kamar, mama saya buka pintu dan posisinya saya lagi ditekan. Fisik nih ya? Fisik. Oke. Dari awal juga udah fisik, udah fisik, mukul, ya? udah nampar, udah melempar benda juga udah ada. Baru kawin sebulan? Baru sebulan udah kekerasan. Oke. Bulan kedua itu ketahuan sama mama saya.
Oke. Masih dimaafkan. Bulan ketiga itu yang paling parah. Apa itu? Itu banyak tindakan kekerasan itu mencekik, memukul, menampar, membanting, semuanya dilakukan. Sampai traumanya. Di rumah ada berapa orang? Pada saat itu di rumah ada anak saya, suami sama saya bertiga. Ada Sama orang lain? papanya. Sama. Papanya suami. Oh, oke. Kita Ada tinggal di mertua rumahnya. gitu ya. Iya. Oke, jadi dalam keadaan normal memang itu aja isi rumahnya atau ada orang lain? Ada pengasuh anak saya cuma datang dan pergi, Pak. Oke. Nah, Ibu yang saya dengar kan akhirnya membuat upaya hukum lapor ke polisi gitu ya? Iya. Apa asal muasalnya sampai Ibu berani? Karena yang kita tahu ada banyak kekerasan terjadi dalam rumah tangga gitu ya. Tapi banyak dan lebih banyak yang tidak berani memproses hukum. Dan memang KDRT itu sifatnya delik aduan. Kalau nggak diaduin sama korban ataupun yang relasinya, ya memang polisi nggak bisa jalan gitu kan ya. Nah, apa yang bikin Ibu berani melapor waktu itu? Saya berani melapor karena pertama, dia udah berani bentak anak saya. Anak Ibu umur berapa? Waktu itu anak saya umur 9 tahun. 9 tahun. Memisahkan saya dengan keluarga saya. Gimana caranya? Saya tidak boleh komunikasi dengan orang tua saya. Oke. Itu ada. Oke. Yang ketiga itu tindakan kekerasan itu disaksikan oleh anak saya. Saya khawatir nanti anak saya pun akan kena dampak dari tindakan kekerasannya. Jadi saya malam itu didampingin adik saya langsung ke Polrestabes. Langsung ke Polrestabes ya? Jadi kejadian jam 11 malam, jam 12 saya udah pelaporan. Kapan itu? Itu Agustus, pernikahan ketiga, masuk 3 bulan. 2000 berapa? 2021. 2021? Ya. Udah setahun lebih ya? Tepatnya bulan Agustus. Agustus. Bagaimana Ibu merasakan waktu itu buat laporan polisi di mana, Bu? Saya trauma, Pak. Di mana bikinnya? Di Polrestabes, Polrestabes mana? Bandung. 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 Polrestabes. Awalnya saya ke Polsek dekat rumah, sekitar rumah, cuma ditolak, disuruh langsung ke Polrestabes. Dari Polrestabes laporan, langsung saya dibawa ke rumah sakit untuk visum. Langsung ya? Visum Cukup itu, baik dia dilayanin waktu itu? waktu itu cukup baik. Cukup baik. Dan kebetulan mau laporan KDR itu ada 7 orang termasuk saya. Di malam itu apa di? Di malam itu. Wah. KDRT anak kecil, selebihnya rumah tangga. Wow, 1 malam tuh ya? Iya. Oke. Nah, bikin laporan polisi, langsung dibawa visum ke rumah sakit? Iya, dibawa ke rumah sakit. Proseslah visum segala macam. Iya. Lalu gimana, Bu, laporannya kemudian? Di BAP dong, di interview? Di interview selama 3 hari berturut-turut, saya dipanggil. Ya. Dan kelanjutannya udah nggak ada kabar sampai sekarang. Tunggu. Awalnya kayaknya cepat, malam itu langsung divisum, Ibu di interview 3 hari. Iya. Suami dipanggil nggak? Nggak ada, kabur. Malam itu langsung kabur. Oh, malam itu suaminya kabur. Langsung kabur. Sampai kapan? Sampai detik ini. Oh, jadi suaminya itu kabur? Kabur. Oke. Cuma memang tahun lalu, 2022, ada WhatsApp ke saya. Cuma karena trauma saya udah WhatsApp-nya intinya apa? permintaan maaf dan tidak akan mengganggu saya lagi. Tapi tetap saya diteror di telepon, di WhatsApp. Dengan apa? Kalimat-kalimat merayu lah, Pak. Tapi saya udah traumanya udah nggak. Makanya ketika dengar cerita KDR itu saya sebenarnya ada luka yang terbuka lagi. Oke. Karena saya sedihnya anak saya psikisnya kena. Kena ya? Kena. Dia sampai bicara, saya nggak mau nikah kalau dewasa. Anak umur 9-10 9 tahun. tahun. Kan dia menyaksikan saya dibanting, saya dipukul. Oke. Ya. Udah benar sih tindakan Ibu. Bikin lapor polisi dan kalau emang Ibu tahu di mana alamatnya, mungkin polisi nggak bisa lanjut karena nggak tahu dia di mana kali ya. Saya berikan alamat, Pak. Ada? Dan dia memang di situ? Dia kabur. Cuma yang dia info ke saya pada saat bulan puasa itu dia WhatsApp saya, dia posisinya di Jawa Tengah katanya. Nah, berarti ini mungkin harus koordinasi yang erat dengan pihak kepolisian Polrestabes Bandung. Mudah-mudahan juga ada yang lihat gitu ya. Dan dari Komnas Perempuan mungkin nanti Ibu Ami bisa tolong bantu juga gitu ya. Ya. Kan berarti ada nomor WhatsApp, berarti bisa dilacak dong dia
nomornya gitu kan ya. Saya sempat nomor telepon yang dikasih saya minta dilacak, cuma udah mati. Kayaknya cuma sekali pakai untuk saya, dia buang. Oke, nggak apa-apa. Biar aja, biar terus dilacak. Kalau sampai nanti ketemu, satu saat ketemu, kasih informasi terus. Paling nggak sebelum ketemu, ya biar aja dia kabur terus, nggak hidup tenang kan? Iya. Yang bikin saya tetap bertahan dengan saya lapor kasus ini, dari pihak keluarganya juga tidak ada niat baik untuk mendatangi saya, lihat keadaan saya, nggak ada. Jadi itu yang mempertahankan saya untuk terus berjalan. Cuma emang dari pihak Polrestabes nggak ada tindakan apa-apa, jadi saya juga diam, Pak. Apa-apa. Tapi yang menarik dari pelajaran Bu Putri adalah yang di BAP hanya ibu sendiri, betul? Iya. Plus visum. Iya. Dan dia langsung tersangka kan? Iya. Ya kan? Nah itu menarik. Ini juga pelajaran buat teman-teman. Dalam perkara hukum itu satu saksi bukan saksi secara umum begitu. Jadi kalau cuma satu saksi, ya kalau nggak didukung ada keterangan orang lain dengan bukti-bukti yang lain, ya susah gitu ya. Polisi pun akan bilang, ya ini kan lu bilang, si sana kan belum tentu bilang begitu. Gitu. Tapi dalam kasus KDRT, di dalam undang-undangnya itu very clear. Keterangan saksi korban saja itu sudah cukup untuk membuktikan perilaku dari bersalahnya si terdakwa nantinya. Asal disertai dengan alat bukti yang lain. Alat bukti lainnya juga sederhana, namanya KDRT apalagi misalnya fisik. Cukup dengan menyertakan visum. Visum itu nggak usah pusing-pusing. Visum itu pada waktu bikin laporan polisi, nanti begitu polisi lihat memar, bekas luka, ataupun juga, nanti polisi akan bawa ke rumah sakit dan dibuatkan visum dari rumah sakit. Cukup simpel. Dan dengan modal keterangan dari saksi korban plus visum, bisa jalan kasus KDRT-nya. Jadi, jangan khawatir, nggak sesulit kalau orang bicara kasus lain itu ribet banget, mesti ada bukti beberapa. Enggak, kasus KDRT sangat simpel. Gitu. Nah, kita beralih ke Bu Ami nih. Iya. Nah, Bu Ami, dari Komnas Perempuan, gimana Komnas Perempuan melihat tren dari KDRT di Indonesia? Iya, jadi Mas Andi, kekerasan dalam rumah tangga itu kalau dari data yang masuk Komnas Perempuan, itu 70%-nya itu dialami oleh istri atau kekerasan terhadap istri, seperti yang dialami Ibu Putri. Nah, selain kekerasan terhadap istri, ada juga kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan yang dilakukan anggota keluarga yang lain. Nah, untuk kekerasan memang kalau merujuk ke Undang-Undang PKDRT itu yang dilarang adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Nah, umumnya sebenarnya kalau kita belajar dari Ibu Putri, korban kekerasan dalam rumah tangga itu mendapatkan bentuknya itu tidak tunggal. Misalnya Ibu Putri melaporkan kekerasan fisik, tapi sebenarnya apa yang dialami Ibu Putri tidak hanya sekedar kekerasan fisik, tapi juga mendapatkan kekerasan psikis. Misalnya tadi dibanting-banting barang itu kan kekerasan psikis ya, termasuk misalnya isolasi dalam bentuk larangan komunikasi dengan keluarga, itu adalah kekerasan psikis. Nah, kalau terkait tren kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan ke Komnas Perempuan adalah pertama terjadi apa yang disebut kriminalisasi terhadap korban. Jadi kadang misalnya korban mengalami kekerasan ya, dipukul, kemudian dia balik membela diri misalnya dengan memukul. Itu suaminya mengadu, istrinya mengadu, tapi kemudian karena ada relasi kuasa, relasi hubungan misalnya suaminya lebih powerful, yang diutamakan adalah pengaduan dari suami. Kemudian istrinya dalam posisi tersangka. Itu cukup mendominasi. Undang-undang PKDRT walaupun itu bisa menimpa laki-laki, tapi pada dasarnya itu untuk melindungi perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga. Melindungi yang lebih lemah. Iya, betul, yang lebih rentan dan lebih lemah. Tapi kemudian ini dalam perjalanannya ada digunakan justru untuk perempuan. Contohnya tadi, dia melawan misalnya menggigit, dia yang dikenai undang-undang PKDRT. Itu pertama. Kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga itu saat ini tidak hanya ada di dunia nyata. Jadi tadi bentuk kekerasannya itu berlapis. Bisa diperbuluk dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti misalnya istri
dikata-katai atau dibikin status atau dibikin reel ya, disebarkan di media sosial, atau juga misalnya perekaman yang tidak disetujui terkait aktivitas seksual ketika ada relasi atau hubungan yang kurang baik, atau istri ingin bercerai atau tidak memenuhi keinginan suami, itu diancam disebarkan. Itu tren ya. Itu menarik. Jadi kan memang orang seringkali bilang selagi hubungan masih baik gitu ya, suami istri, mereka bikin rekaman untuk private gitu ya, untuk mereka saja. Ternyata dalam praktek itu malah dijadikan senjata bargaining apabila hubungan udah tidak baik lagi. Waktu misalnya istri minta cerai, suaminya ngancam, nanti gue sebarin gitu ya. Betul. Walaupun sebenarnya penyebaran itu adalah pidana sendiri, kalau dilakukan, tapi dalam praktek ternyata istri akhirnya tidak jadi cerai karena malu. Apa gimana? Karena kalau itu ada ancaman tersebar, kan konteks sosial tubuh perempuan yang terekspos dampaknya berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Maka kemudian menyebabkan perempuan masuk lagi ke dalam siklus kekerasan. Jadi message-nya apa kepada teman-teman yang nonton nih? Betul, misalnya mereka dalam hubungan yang baik, lalu mau bikin video untuk koleksi pribadi, hati-hati. Betul. Ibu, ya. Hati-hati di sini karena bisa jadi itu menjadi alat kontrol buat salah satu. Tidak hanya untuk misalnya suami menjadikan alat kontrol, bisa saja istri menjadikan itu alat kontrol. Ketika misalnya keinginan atau relasi memburuk. Itu pertama. Dan yang kedua, walaupun misalnya relasi membaik, bisa saja karena hilangnya gawai, kemudian ini terakses oleh pihak lain, itu bisa terdistribusi. Kalau sudah terdistribusi, itu sangat sulit untuk mengontrol. Gitu. Jadi pesannya itu, dan kemudian tren yang lain adalah penggunaan anak untuk menyakiti pasangan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga, kalau Bu Putri kan tadi perkawinan yang kedua ini belum memiliki anak ya. Tapi penggunaan anak ini misalnya gini. Ini psikis ya? Betul, psikis. Kan ada 4 jenis KDRT ya, Bu Amia. Pertama fisik, seperti dialamin Bu Putri. Betul. Kemudian ada psikis gitu Betul. ya. Pokoknya yang menyebabkan gangguan pada kejiwaan, menyebabkan perempuan tidak berdaya, menyebabkan perempuan kehilangan kemampuan mengambil keputusan. Menyebabkan kehilangnya percaya diri. Betul. Gitu ya. Lalu ada lagi yang ketiga adalah KDRT berupa kekerasan seksual. Betul. Gitu ya. Kekerasan seksual ada banyak jenisnya gitu ya. Kalau di KDRT, kekerasan seksual tuh memaksa hubungan seksual. Kemudian yang keduanya itu memaksa hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan eksploitasi atau tujuan tertentu. Contohnya misalnya yang baru-baru ini juga mencuat, misalnya kekerasan dalam rumah tangga di Madura, yang suami meminta istri untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Ini juga ada pola, Mas Andi. Jadi kan ada misalnya adiktif pornografi. Kemudian dia dengan alasan untuk hubungan seksual yang lebih variatif, yang lebih ya misalnya mungkin lebih rekreasional, meniru atau mencoba hal-hal atau adegan-adegan di pornografi, misalnya kemudian ngajak istri untuk melakukan threesome. Nah, itu juga ada. Itu bisa kena KDRT. Ya, itu KDRT karena memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, gitu ya. Jangankan dengan orang lain. Dengan istri dirinya lagi nggak mau aja, betul. Kalau dipaksa, ya nggak boleh. KDRT. Kan? Iya, betul. Itu yang kekerasan seksual ya, pola yang ini ya. Paksaan, kemudian memaksa melakukan hubungan seksual bertiga gitu ya. Kemudian kalau konteks penelantaran itu biasanya adalah yang keempat nih ya. Nah, yang keempat jadi tadi fisik, psikis, kekerasan seksual, keempat penelantaran. Nah, ini menarik nih karena banyak orang nggak tahu. Iya. Nih. Jadi penelantaran itu sebenarnya kalau Komnas Perempuan kami di dunia internasional pun disebutnya kekerasan ekonomi.
Tapi di Undang-Undang PKDRT itu disempitkan, hanya penelantaran. Nah, penelantaran itu kan misalnya sebenarnya tidak dipenuhinya kewajiban hukum dari seseorang karena dia punya kewajiban. Misalnya, bapak nggak ngasih makan, nggak ngasih pendidikan ke anaknya. Betul. Bapak nggak ngasih nafkah ke istrinya gitu ya, nggak Betul. ngasih uang dapur lah gitu ya, Iya, berbulan-bulan gitu kan. betul. Jadi membaca Undang-Undang PKDRT itu tidak bisa dibaca hanya Undang-Undang PKDRT, tapi juga dibaca dengan Undang-Undang Perkawinan. Apa Misal- kewajibannya? Betul. Jadi kalau misalnya di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah laki-laki itu kepala rumah tangga dan memiliki kewajiban sesuai kemampuannya untuk membiayai atau memberikan nafkah lahir gitu ya, biaya pendidikan dan seterusnya, maka itu harus dilakukan. Kecuali misalnya itu ada kesepakatan ya, misalnya dengan istri gitu. Siapa tugasnya bayar apa, siapa ya, bayar apa. ya. Tapi ini menarik karena sebelum acara ini juga saya coba tanya ke teman-teman gitu, udah ada putusannya belum? Yang kalau suami nggak ngasih uang kepada istri nafkah selama beberapa lama, bisa kena KDRT dan dipenjara nggak? Ternyata ada. Ada. Jadi jangan sembarangan orang kalau lagi ribut sama bininya, ya udah nggak gua kasih duit dapur lo berbulan-bulan, kena penjara. Iya, dan itu sebenarnya untuk menegaskan bahwa tidak boleh loh kekuatan ekonomi atau penghasilan itu dijadikan alat untuk membuat anggota keluarga yang harusnya menjadi kewajiban dia itu untuk lebih menderita. Nah, cuma memang kemudian kalau kami diskusi ya dengan aparat penegak hukum maupun dengan teman-teman lembaga layanan, tindak pidana yang cukup sulit untuk dibuktikan dan sampai ke pengadilan itu adalah kekerasan psikis dan penelantaran. Penelantaran kenapa sulit? Yang saya lihat, di dalam contoh kasus yang ada di putusan pengadilan, itu pada waktu dibuat laporan polisi, kemudian dia bicara bahwa tidak pernah dinafkahin lagi. Polisi Betul. kemudian bergerak, manggil pihak suami, melihat rekeningnya. Bahwa duit masuk ke rekening suami, dulu-dulu dikasih ke rekening istri, atau dikasih apa, ya tiba-tiba at one point karena berantem atau ribut, berhenti, nggak transfer lagi, malah digunakan untuk yang lain. Kena. Betul, jika APH-nya memiliki pandangan progresif itu. Ada pandangan bahwa tindak pidana penelantaran itu delik material, bukan formil. Jadi polisi atau penyidik kadang berpikir gini, di mana penelantarannya? Wong ibu masih bisa makan. Jadi kami malah selalu mengatakan penelantaran itu delik formil, yaitu tidak ada akibat, tapi dia sudah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, ya itu kena gitu ya. Tapi kan pemahaman itu tidak sama ya Mas Andi. Betul. Jadi ada yang penyidik yang mungkin ditemui oleh Mas Andi, dia bilang, oh ini delik formil nih, karena tidak menyebabkan istri atau anak-anak tidak makan atau kelaparan. Kan nggak ada gitu juga di bunyi undang-undang. Tapi sebagian mengatakan, loh penelantaran di mana? Wong dia masih bisa makan, dia nggak masih bisa sekolah. Padahal yang ingin disampaikan di Undang-Undang PKDRT, halo kalian itu punya kewajiban hukum loh. Jadi menikah berumah tangga itu tidak sekedar rekreasional, tapi di situ ada kewajiban hukum. Kewajiban hukum kalian apa sih? Kalau kalian punya anak, ya kalian harus memenuhi kebutuhan anak. Ya kalau belum siap memenuhi kebutuhan anak, tunda dulu dong punya anak, kan seperti itu ya. Begitu juga misalnya kewajiban terhadap istri. Dalam konteks rumah tangga, menikah itu bukan untuk dijadikan ajang tanding gitu ya, tapi rumah tangga itu yang membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Rumah tangga itu tidak sekedar rekreasional untuk hubungan seks, tapi itu juga untuk membentuk kebahagiaan kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang sejak pacaran atau di awal sudah memperlihatkan kekerasan, yaitu tidak beritikat untuk membangun keluarga yang bahagia. Nah, jadi kalau misalnya nih ada suami istri ribut-ribut gitu ya, ya sebelum ribut-ribut sih istrinya ya dikasih barang lah ya, dikasih tas, apalah gitu, barang-barang yang untuk dia. Gimana kalau gitu enggak? Karena kecepetan, cuma 1-2-3 bulan. Tapi kalau normalnya kasih barang dan lain-lain, kemudian suaminya itu at one point pokoknya dia ninggalin keluarga sampai nggak mau ngasih lagi.
sampai istrinya jual-jual tas untuk kebutuhan sekolah dari anaknya. Komnas Perempuan bersedia untuk bantu dan menerangkan ke polisi dong bahwa itu penelantaran. Ya. Nah, jadi jangan lupa, bukan sekedar karena masih ada barang di rumah bisa dijual, untuk uang makan anak, untuk uang makan si istri, untuk bisa bayar sekolah, berarti belum terlantar. Menurut Komnas Perempuan, dan akan dibantu nanti dari Bu Ami sama teman-teman di Komnas Perempuan, itu bisa masuk penelantaran. Ancamannya lumayan serius. Tahunan, bukan bulanan. Proses saja. Ya mungkin saya pertama-tama menyampaikan salut buat Bu Putri karena memang tidak mudah untuk mengadukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena banyak teman-teman di luar sana masih ibaratnya ada dalam siklus kekerasan itu. Jadi Mas Andi dan Mbak Putri juga pendengar yang lain, di dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga ada yang disebut dengan siklus kekerasan. Nah, siklus kekerasan itu ada 4 fase. Fase pertama itu ketegangan. Jadi misalnya kita ada beda pendapat, konflik gitu. Kemudian ada fase kekerasan. Fase kekerasan itu terjadi kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Kemudian ada yang disebut fase minta maaf atau bulan madu. Yang tadi misalnya dia akan minta maaf, dia akan nyembah-nyembah, dia akan ngasih bunga, ngajak naktir makan gitu ya. Yang dia akan bilang saya tidak akan mengulangi perbuatan ini, saya hilaf, saya capek, saya stres di kantor. Itu biasanya yang disampaikan oleh suami. Sementara kemudian istri akan berpikir begini, oh ya mungkin salah saya ya sampai saya dipukul. Mungkin kalau saya tidak melakukan ini dia tidak akan memukul saya. Oke, saya maafkan dengan harapan dia tidak memukul saya lagi, hubungan kami membaik. Maka terjadi rekonsiliasi. Kemudian masuklah tahap stabil, kelihatannya baik-baik, tapi sebenarnya tidak baik-baik. Dan itu berputar, siklus itu. Nah inilah yang ketika tidak dikenali, kekerasan dalam rumah tangga itu intensitasnya itu bisa naik gitu ya. Bentuknya maupun caranya itu bisa lebih buruk. Kita dari Bu Putri misalnya bulan pertama dipukul dan ditampar ya. Masuk bulan kedua itu plus dibanting. Bulan ketiga sudah tambah macam-macam kan. Itu kan menunjukkan bentuknya semakin tambah, kualitasnya atau intensitasnya ya, itu semakin tinggi. Yang pada titik ekstrim itu bisa menyebabkan terjadi kematian pada perempuan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri itu tidak bisa dipandang sepele. Misalnya hanya nampar. Kalau ketika kita mengatakan hanya nampar, besoknya akan tambah gitu. Maka sejak kecil, sejak sebelum membesar itu harus dikelola gitu. Itu sih, jadi terima kasih Ibu Putri sudah mengklaim keadilannya walaupun mungkin ini berat, dan berharap mungkin ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman di luar sana bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu harus sama-sama kita hentikan. Salah satu caranya adalah tadi melaporkan kekerasan ini. Gitu. Oke, nah ini ada beberapa hal yang kita mau sampaikan ke teman-teman. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu memang skopnya domestik, gitu ya. Skopnya rumah tangga, sehingga seringkali orang luar itu menjadi segan untuk masuk, bahkan untuk menolong korban pun menjadi segan. Tapi di dalam Undang-Undang KDRT itu ada pasal yang menarik, pasal 15 di Undang-Undang KDRT. Setiap orang, semua warga negara, kalian-kalian juga, itu yang kalau mendengar, melihat, atau tahu adanya KDRT dalam rumah tangga orang lain loh. Bukan hanya dalam rumah tangga kita. Kalau dengar tetangga orang lain ada korban KDRT, ada kewajiban undang-undang. Walaupun dengan batas-batas kemampuan masing-masing. Tapi ada kewajiban di undang-undang. Untuk ngapain? Kalian harus berusaha mencegah terjadinya tindak pidana itu lagi. Kalau mau digampar, mencegah terjadinya penggamparan lagi, penamparan. Kalau memang lihat. Kemudian memberikan perlindungan kepada korban. Kalau memang kelihatan bahwa korbannya butuh perlindungan, harus memberikan perlindungan kepada korban. Walaupun itu istri orang. Walaupun itu anak orang. Itu pembantu orang lain. Ada kewajiban di kalian. Dan juga ada kewajiban memberikan pertolongan darurat kepada korban itu di rumah tangga orang lain. Juga ada hal yang menarik,
ada kewajiban untuk membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ke pengadilan. Nah, itu adalah proses di dalam Undang-Undang KDRT. Apa sih permohonan perlindungan ke pengadilan? Gampang aja. Polisi aja kalau ada laporan KDRT, itu dia wajib memproses kalau yang membutuhkan perlindungan sementara selama 7 hari. Setelah 7 hari dia wajib memproses kemudian ke pengadilan agar pengadilan memberikan perlindungan yang sifatnya setahun. Habis setahun nanti ini. Apa tujuannya? Ya, bisa diperpanjang. Tujuannya adalah memang negara mau melindungi kaum yang lemah. Kepala rumah tangga. Umumnya pelaku itu kepala rumah tangga. Gitu. Ataupun orang yang di rumah tangga itu dianggap strong, punya power. Itu role-nya melindungi kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut. Jadi kalau dia instead of melindungi, alih-alih melindungi, malah melakukan kekerasan dalam berbagai bentuk, hukumannya lebih berat. Kita tayangkan di dalam video ini nanti ancaman-ancaman hukumannya. Secara fisik aja, kalau bisa divisum tanpa menyebabkan jatuh sakit aja 5 tahun hukumannya. Kalau sampai menyebabkan cacat jatuh sakit 10 tahun, itu lebih tinggi dibanding kalau tidak terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Karena tujuannya adalah you are the protector, tapi ternyata lu malah menyakiti. Hukumannya lebih tinggi. Nah, kemudian jangan khawatir kalau membuat laporan KDRT. Kenapa jangan khawatir? Oh, nanti kalau udah ribut, panjang deh, nggak bisa damai lagi. Bisa. Undang-Undang KDRT ini adalah undang-undang dengan delik aduan. Satu saat, entah kenapa menurut kalian memang keadaan sudah aman dan sudah baik, dia benar berubah, bisa dicabut laporannya. Dan akan berhenti perkaranya. Nggak seperti perkara lain, gitu. Perkara lain yang nggak bisa berhenti, jalan aja terus, gitu kan. Walaupun ada program-program polisi untuk bisa restoration justice, tapi lebih ribet. Kalau ini lebih sederhana, karena delik aduan. Bu Putri, ya. Tapi aku koreksi dulu. Gimana? Yang delik aduan itu adalah kekerasan seksual suami terhadap istri, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik yang ringan. Tapi kalau kekerasan fisik yang menimbulkan luka, kekerasan fisik yang menimbulkan kematian, juga kekerasan fisik yang sudah mengganggu aktivitas, itu bukan delik aduan. Jadi ada beberapa kategori, ada yang betul delik aduan, ada yang delik biasa. Tapi memang betul kita tidak perlu ragu untuk mengadukan ke kepolisian, dan mekanisme penyelesaian itu juga bisa melibatkan banyak pihak agar korban pulih, mendapatkan adil, tapi laki-lakinya juga mendapatkan pembelajaran bahwa itu nggak boleh dilakukan. Betul. Dan memang Bu Ami very supportive, tadi udah nyatain bahwa Komnas Perempuan siap untuk membantu. Jadi kalau ada laporan-laporan polisi yang mandek gitu ya, dari Komnas tadi kita bincang-bincang setidaknya bisa menyurati. Dan biasanya sesama instansi kalau sudah disuratin menjadi lebih memberikan perhatian untuk kasusnya jadi jalan lebih cepat. Gitu. Bu Putri, apa yang mau disampaikan? Pesan-pesan Ibu terhadap korban-korban yang ada di sana yang tidak pernah melapor. Tetap berjuang untuk keadilan para istri atau perempuan yang di KDRT suami. Harus melapor dong? Harus lapor. Saya pun akan tetap bertahan dengan laporan saya. Baik. Karena perempuan wajib untuk dilindungi. Baik. Terima kasih Bu Putri. Bu Ami, terima kasih buat waktunya. Demikianlah episode kali ini tentang KDRT. Buat teman-teman di sana yang memang menjadi korban KDRT, pertimbangkan masak-masak, segera buat laporan, toh bisa dicabut lagi. Dan cara prosesnya tidak sulit. Komnas Perempuan pun akan bersedia untuk mendampingi, bukan pendampingan fisik, tapi akan bersedia untuk mendukung apabila prosesnya mandek. Saya Andi Simangunsong, dalam program Biar Jelas undur diri. Jangan lupa subscribe dan like podcast ini. Sampai ketemu kembali. Thank you, Ibu. Hebat kok.